Di Istanbul, sebuah rangkaian pertemuan tingkat tinggi yang mengumpulkan 7 negara dunia Muslim, Turki, Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Yordania, dibuka dengan pesan yang jelas. Dunia tak bisa lagi hanya menonton tragedi Gaza dari kejauhan. Dalam forum yang dipimpin Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, para delegasi menegaskan urgensi membangun kerangka kerja bersama untuk menahan eskalasi konflik yang tidak kunjung berhenti meski gencatan senjata telah diumumkan sebulan sebelumnya. Jurnalis kami menyaksikan bagaimana setiap negara menempatkan kepentingan regional dan nilai moral pada posisi yang sama pentingnya, menciptakan suasana diplomatik yang tegang namun penuh tekad. 3 agenda utama: menjaga gencatan senjata, memastikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, dan merancang masa depan Gaza pasca perang, menjadi tulang punggung diskusi yang berlangsung hingga berjam-jam di balik pintu tertutup. Namun, perhatian global tertuju pada satu isu krusial yang mendominasi ruangan: pembentukan pasukan stabilisasi internasional yang digagas sebagai langkah konkret untuk mengisi kekosongan keamanan di Gaza. Bagi banyak pengamat, Istanbul bukan sekadar lokasi pertemuan. Kota ini menjadi panggung kelahiran sebuah poros politik baru di dunia Muslim yang semakin percaya diri mengambil posisi sebagai aktor utama dalam penyelesaian konflik Timur Tengah. Meski gencatan senjata diumumkan secara resmi, laporan lapangan menunjukkan kenyataan yang jauh berbeda. Dalam rentang awal November saja, tim kami mencatat sedikitnya 236 warga Palestina tewas akibat serangan yang terus berlanjut, menandai bahwa kekerasan tidak pernah benar-benar berhenti di Gaza. Israel dan Hamas saling menuduh sebagai pelanggar kesepakatan, sementara ledakan, tembakan, dan serangan drone tetap terdengar di berbagai wilayah. Di jalur kemanusiaan, situasi bahkan lebih suram. Dari total bantuan yang dijanjikan, hanya sekitar 14% yang benar-benar berhasil masuk ke Gaza, membuat jutaan warga masih terjebak tanpa akses memadai terhadap makanan, air bersih, maupun obat-obatan. Jurnalis kami di perbatasan Rafah melaporkan bahwa truk bantuan seringkali tertahan berhari-hari karena prosedur keamanan Israel yang semakin ketat dan sering berubah tanpa pemberitahuan. Ketegangan politik semakin memperparah keadaan dengan kedua pihak memanfaatkan narasi pelanggaran gencatan senjata untuk memperkuat posisi masing-masing di panggung internasional. Situasi ini menunjukkan bahwa gencatan senjata yang diumumkan hanyalah dokumen diplomatik yang tidak memiliki dampak nyata bagi warga Gaza yang masih hidup dalam ketakutan setiap hari. Di balik sikap keras Israel terhadap Gaza, jurnalis politik kami menemukan dinamika internal yang semakin menggeser kebijakan negara itu ke arah lebih ekstrim. Tekanan terbesar datang dari 2 figur sentral dalam koalisi Netanyahu, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir, 2 politisi sayap kanan yang selama ini dikenal mendorong agenda ekspansif di wilayah Palestina. Smotrich, yang sering digambarkan oleh pemerintah AS sebagai tokoh ultranasionalis berbahaya, memiliki pengaruh besar dalam kebijakan permukiman ilegal dan kontrol wilayah. Sementara itu, Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional, terang-terangan menyuruhkan pengepungan total Gaza, bahkan pernah mendukung ide pemboman gudang pangan yang dianggap menyuplai Hamas. Narasi nasionalis ekstrim yang mereka bawa semakin menekan Netanyahu untuk bersikap lebih keras demi mempertahankan dukungan politik domestik. Pengamat yang kami wawancarai menyebut bahwa kebijakan Israel bukan hanya soal keamanan, melainkan strategi kelangsungan politik di tengah tekanan koalisi. Dengan pengaruh besar kedua tokoh ini, gencatan senjata diperlakukan bukan sebagai langkah menuju perdamaian, melainkan sebagai jeda taktis sebelum konflik kembali dinyalakan. Pada pertemuan Istanbul, reporter kami menyaksikan sebuah perubahan penting dalam dinamika politik dunia Muslim. Solidaritas tidak lagi hanya disampaikan lewat pernyataan, tetapi diwujudkan dalam bentuk rencana operasional yang terukur. Turki, Indonesia, dan Qatar berada di garis depan mendorong pembentukan pasukan stabilisasi internasional yang diproyeksikan menjaga Gaza pada fase paling rapuh pasca perang. Dalam forum itu, Turki menegaskan posisi bahwa Gaza harus dipimpin rakyat Palestina sendiri, bukan kekuatan asing manapun. Sebuah pesan yang menggema lantang di ruang diplomasi. Delegasi Indonesia menyoroti soal integritas kemanusiaan dan urgensi transisi pemerintahan yang tidak meninggalkan ruang bagi pihak manapun untuk memonopoli keputusan masa depan Gaza.
Sementara Qatar menekankan koridor bantuan dan kesiapan untuk mendanai proses rekonstruksi awal. Para analis yang kami hubungi melihat bahwa koalisi yang terbentuk ini bukan sekedar gabungan negara, tetapi embrio blok baru yang mengusung identitas geopolitik berbasis kepentingan regional dan keadilan kemanusiaan. Diskusi yang berlangsung intens menggambarkan bahwa negara-negara Muslim mulai memproyeksikan kekuatan kolektif sebagai penyeimbang kebijakan global yang selama ini didominasi aktor Barat. Istanbul, dalam hal ini, menjadi latar lahirnya poros yang lebih percaya diri untuk menegaskan bahwa nasib Gaza tidak boleh ditentukan dari luar lingkar kawasan. Laporan investigatif yang diterima redaksi kami mengungkap keberadaan 4 kelompok bersenjata anti-Hamas yang kini beroperasi secara aktif di Gaza, menandai babak baru dalam kompleksitas konflik internal wilayah tersebut. Temuan sumber intelijen regional yang kami verifikasi menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini diduga menerima dukungan logistik, pendanaan, bahkan informasi intelijen dari Israel, sebuah strategi yang tampaknya dirancang untuk menggerus kekuatan Hamas dari dalam. Keberadaan kelompok-kelompok ini menciptakan dinamika baru yang tidak terlihat dalam laporan media arus utama, upaya sistematis untuk menciptakan fragmentasi internal yang membuat Gaza sulit bangkit secara politik maupun sosial. Sejumlah pejabat keamanan yang kami wawancarai mengatakan bahwa infiltrasi ini berpotensi menghasilkan kekacauan berkepanjangan, di mana aktor-aktor bersenjata yang tidak memiliki legitimasi publik dapat memicu ketidakstabilan jangka panjang. Bahkan beberapa analis menyebut kondisi ini sebagai perang bayangan yang menjadi senjata strategis Israel untuk memastikan bahwa Gaza tetap terjebak dalam siklus konflik internal. Bagi warga sipil, munculnya kelompok-kelompok baru ini hanya memperburuk keadaan, lebih banyak pos pemeriksaan, lebih banyak bentrokan, dan lebih sedikit ruang aman. Situasi ini menunjukkan bahwa di balik konflik antara Hamas dan Israel, ada perang paralel yang berlangsung senyap namun sangat berbahaya bagi masa depan Gaza. Reporter kami menelusuri wilayah Al-Atatra dan sepanjang Gaza Utara, menemukan titik-titik kontrol baru Israel yang tidak tercakup dalam garis gencatan senjata Oktober lalu. Berdasarkan laporan pemetaan independen yang dikonfirmasi jurnalis kami di lapangan, Israel kini menguasai sekitar 53% wilayah Gaza, bahkan setelah komitmen publik untuk menarik mundur pasukannya. Di sejumlah lokasi, warga sipil melaporkan bahwa mereka ditembak ketika mencoba melintasi zona yang sebelumnya aman, sementara banyak bangunan dihancurkan untuk membuka jalur tembak baru yang memperluas garis kontrol militer. Wawancara dengan penduduk setempat mengungkap ketakutan amat luas, di mana gencatan senjata dirasakan tidak lebih dari topeng diplomatik yang menutupi realitas operasi militer yang terus berjalan. Seorang pekerja bantuan internasional mengatakan kepada redaksi kami bahwa ruang kemanusiaan semakin sempit, berbahaya, dan sulit diprediksi. Dengan perluasan kontrol ini, Israel secara efektif menciptakan zona maut baru yang mempersulit proses transisi apapun yang direncanakan komunitas internasional. Para analis menyimpulkan bahwa tindakan ini akan sangat mempersulit masuknya pasukan stabilisasi karena ruang operasi mereka telah termakan oleh struktur militer Israel yang tidak menunjukkan tanda-tanda pelonggaran. Setelah tekanan diplomatik berbulan-bulan, Dewan Keamanan PBB akhirnya menyetujui pembentukan pasukan stabilisasi internasional untuk Gaza, sebuah keputusan yang disambut banyak pihak sebagai peluang baru menuju keamanan jangka pendek. Namun, reporter kami mencatat bahwa keputusan ini segera memunculkan pertanyaan besar mengenai komando, legitimasi, dan penerimaan lokal. Tanpa konsensus penuh dari pihak-pihak yang terlibat langsung di Gaza, mandat ini berisiko menjadi dokumen hukum yang tidak memiliki kekuatan operasional nyata. Beberapa sumber diplomatik yang berbicara kepada redaksi kami menegaskan bahwa keberhasilan operasi sangat bergantung pada penerimaan Israel dan faksi-faksi Palestina, dua pihak yang sama-sama memiliki alasan tersendiri untuk menolak intervensi asing. Selain itu, sejumlah negara yang awalnya bersedia berpartisipasi menunda komitmen mereka karena belum jelasnya aturan keterlibatan dan mekanisme koordinasi. Situasi ini menempatkan pasukan stabilisasi sebagai entitas yang siap namun belum punya pijakan, menciptakan ketidakpastian baru dalam upaya rekonstruksi Gaza. Bahkan, beberapa pakar hubungan internasional memperingatkan bahwa intervensi tanpa legitimasi penuh dapat mengulang kegagalan misi-misi perdamaian sebelumnya di kawasan konflik lain. Dalam laporan khusus dari Yerusalem, koresponden kami mengonfirmasi bahwa Israel secara tegas menolak keikutsertaan Turki dalam pasukan stabilisasi Gaza, sebuah keputusan yang memicu ketegangan diplomatik baru di kawasan. Israel menganggap Turki terlalu dekat dengan Hamas dan terlalu sering mengkritik Tel Aviv dalam forum internasional,
membuat mereka dinilai tidak netral. Namun sumber diplomatik yang kami hubungi mengatakan bahwa alasan sebenarnya lebih politis. Israel khawatir bahwa kehadiran Turki, salah satu negara Muslim paling berpengaruh secara militer dan geopolitik, akan melemahkan kontrol dan posisi Israel dalam fase transisi Gaza. Reaksi Turki pun keras. Ankara menyebut bahwa penolakan tersebut tidak logis dan kontraproduktif, mengingat kapasitas militer Turki sering menjadi pilar utama operasi perdamaian internasional. Penolakan ini juga menciptakan kegelisahan di antara negara-negara Muslim lain yang melihat Turki sebagai jembatan penting dalam komunikasi regional. Para analis yang kami wawancarai memperingatkan bahwa mengeluarkan Turki dari operasi dapat membuat misi PBB kehilangan seorang aktor yang mampu menyeimbangkan kepentingan dan menciptakan stabilitas awal di lapangan. Penunjukan Amerika Serikat sebagai pemimpin pasukan stabilisasi Gaza dalam 2 tahun ke depan langsung memicu gelombang penolakan dari hampir seluruh faksi Palestina yang menyebut keputusan itu sebagai bentuk penjajahan gaya baru. Sejumlah pemimpin lokal yang kami wawancarai menggambarkan keputusan tersebut sebagai pengulangan sejarah kelam Deklarasi Balfour 1917 ketika kekuatan asing menentukan nasib tanah Palestina tanpa persetujuan rakyatnya. Kritik ini tidak hanya datang dari Gaza, tetapi juga dari tepi barat, Lebanon hingga diaspora Palestina di Eropa. Mereka mempertanyakan bagaimana sebuah negara yang selama ini menjadi pendukung utama militer Israel dapat bertindak sebagai penjaga perdamaian yang netral. Para analis yang kami hubungi menilai bahwa keputusan ini menyulitkan upaya membangun kepercayaan lokal, faktor yang sangat penting dalam operasi perdamaian. Di sisi lain, Washington mengklaim bahwa mereka ditunjuk karena memiliki kemampuan logistik, dukungan internasional, dan pengalaman misi stabilisasi. Namun persepsi publik tetap menjadi kendala besar, dan banyak pihak meyakini bahwa tanpa legitimasi dari masyarakat Gaza sendiri, misi ini berisiko kehilangan dasar moral dan strategis sejak hari pertama. Dalam laporan eksklusif dari berbagai wilayah perbatasan Gaza, jurnalis kami menemukan bahwa risiko terbesar pasukan stabilisasi bukan hanya berasal dari ancaman kelompok bersenjata, tetapi juga dari penolakan simultan Israel dan sejumlah faksi Palestina. Israel secara terbuka menentang keterlibatan beberapa negara tertentu, sementara kelompok bersenjata di Gaza melihat misi internasional, terutama yang dipimpin AS, sebagai bentuk intervensi yang merusak kedaulatan lokal. Kombinasi dua penolakan ini menciptakan skenario paling berbahaya bagi pasukan PBB. Mereka dapat menjadi target dari dua sisi sekaligus. Beberapa analis keamanan yang kami wawancarai memperingatkan bahwa insiden serangan terhadap pasukan internasional, bahkan yang kecil sekalipun dapat memicu eskalasi cepat yang mengundang respons militer dan memperluas konflik. Tantangan teknis seperti jalur logistik yang sempit, wilayah yang penuh reruntuhan, serta sistem komando ganda antara PBB dan AS semakin memperbesar risiko kesalahan operasional. Bagi warga Gaza, kekhawatiran terbesar adalah bahwa misi yang diklaim membawa stabilitas justru berpotensi menyeret wilayah itu ke konflik baru yang melibatkan aktor global. Kondisi ini menuntut ketepatan diplomasi, koordinasi sempurna, dan penerimaan lokal yang masih jauh dari kata pasti.